النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله وهدانا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa berjumpa di kajian syarah kita bersama kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Muti. Di pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana para sahabat, para sabiqun al-awwalun itu ketika mereka masuk Islam mendapatkan tekanan, mendapatkan perlawanan dari para kafir Quraisy, para pembesar Quraisy yang merasa Islam ini akan mengancam eksistensi mereka. Dan siksaan yang dialami oleh orang-orang Islam saat itu bermacam-macam siksaannya. Ada yang kayak Bilal, ada kayak Ammar bin Yasir, ada yang seperti Mus'ab bin Umair, macam-macam. Nah, tetapi semua tekanan, semua siksaan itu dihadapi oleh para sahabat saat itu, dan itu merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa di masa-masa awal itu. Nah, itu terjadi ketika dakwah Nabi mulai dilancarkan, mulai dilaksanakan secara zahriyah, secara terang-terangan, alaniyah, terang-terangan. Karena orang-orang Quraisy atau pembesar-pembesar Quraisy itu ketika melihat Nabi Muhammad SAW berdakwah, merasa apa yang dilakukan Nabi ini akan membawa sebuah perubahan besar di masyarakat. Hal yang mereka rasakan pertama itu adalah kedudukan sosial mereka akan terancam. Paling tidak mereka itu berada satu strip di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Muhammad ini kan dari Bani Hashim. Nah, kabilah-kabilah yang menjadi saingan Nabi Muhammad, nah ini termasuk berat bagi mereka, apa para pembesar-pembesar kabilah lain ini berada di bawah Nabi Muhammad. Misalnya kayak Bani Makhzum, Bani Umayyah, nah kayak itu mereka merasa berat ketika masuk Islam. Nah, tetapi dalam beberapa tahun, jadi kan tahun keempat, tahun kelima, nah tahun keenam, di tahun keenam sesudah kenabian itu terjadi peristiwa penting dalam dakwah Nabi yang itu merubah gaya dakwah Nabi dan merubah perlakuan para pembesar Quraisy terhadap dakwah Nabi. Jadi di tahun keempat siksanya luar biasa, kelima luar biasa. Nah, tahun keenam itu terjadi peristiwa yang tidak disangka-sangka. Yang pertama itu adalah Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan itu merupakan peristiwa yang mengejutkan. Jadi ketika Nabi Muhammad itu sedang beribadah di Masjidil Haram atau lagi berjalan, lalu Abu Jahal melihat. Nah, lalu Abu Jahal ini mengganggu Nabi secara fisik. Setelah kejadian itu, Hamzah mendengar kabar atau dapat kabar Nabi Muhammad diganggu secara fisik. Nah, ada mengabarkan kepada Hamzah. Lalu Hamzah langsung setelah beliau pulang dari satu tempat datang ke Masjidil Haram, langsung mencari Abu Jahal, langsung beliau tampar Abu Jahal itu dan mengatakan, "Kenapa kamu mengganggu anak saudaraku?" Nah, istilahnya. Sedangkan aku sudah berada dalam barisan agamanya. Nah, orang-orang di sekitar Abu Jahal ingin membalas. Lalu kata Abu Jahal, "Biarkan, saya memang mengganggu keluarganya, itu Nabi Muhammad." Itu satu orang masuk Islam. Nah, peristiwa kedua itu selang beberapa hari kemudian, waktu itu Sayyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
beliau ini ingin melakukan sesuatu hal yang besar, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan menuju tempat Nabi Muhammad itu, beliau bertemu orang, dan orang tadi memberitahu bahwasanya kenapa bersusah payah mencari Nabi Muhammad padahal keluargamu sendiri sudah masuk Islam. Nah, ini menambah kemarahan Sayyidina Umar. Dan ketika dikatakan yang masuk Islam itu adalah adik beliau sendiri, Fatimah binti Al-Khattab, beliau terbalik ke rumah adik beliau. Nah, Fatimah itu memiliki suami namanya Sa'id. Lalu didatangi Sayyidina Umar. Sesampainya di depan pintu, di muka lawang itu kedengaran suara orang mengaji di dalam. Suara kayak bunyi mengaji. Kayak kita misalnya anak ke rumah orang, di rumah itu ada mengaji, nah ada suara sayup-sayupnya tuh. Nah, di dalam itu ada 3 orang paling tidak. Fatimah, ada Sa'id, ada Khabbab ini guru mengajinya. Lalu ketika Sayyidina Umar di depan pintu mendengar ada suara sayup-sayup, langsung kan Sayyidina Umar mengetok rumah. Suara apa itu? Langsung dibukakan kan pintu. Ketika sampai ke dalam rumah, langsung Sayyidina Umar, apa tadi yang dibaca? Tidak, kami tidak membaca apa-apa, kami cuma berbicara saja, cuma berbincang-bincang aja. Tidak mungkin, kata Sayyidina Umar, mustahil. Soalnya tadi Sayyidina Umar mendengar langsung. Ketika Fatimah berusaha menjelaskan, langsung ditampar Sayyidina Umar, Fatimah dan si Sa'id tadi langsung ditangkap Sayyidina Umar, makanya mau dicekik seperti itu. Nah, langsung ketika Sa'id sudah terdesak lah, tidak bisa melawan, lalu Fatimah itu langsung dengan tegas, ya kami memang beriman kepada Nabi Muhammad, kami percaya kepada Allah dan kami beriman kepada Nabi Muhammad, sambil darah mengalir di Fatimah. Dan ternyata peristiwa itu membuat Sayyidina Umar, bahasa Banjarnya itu maras. Ading nih kan maras, ditampar itu. Nah, seorang juga menampar, rasa maras. Lalu Sayyidina Umar bertakon lagi, yang dibaca tadi apa? Bolehkah aku ikut membaca? Lalu kata Fatimah, tidak bisa, kamu najis. Kalau ingin membaca, mandi terlebih dahulu. Lalu Sayyidina Umar dalam riwayat itu mandi, langsung mensucikan diri. Lalu Sayyidina Umar membaca Al-Quran. Nah, di dalam riwayat itu sebutkan beliau membaca surah Toha beberapa ayat. Setelah membaca surah Toha beberapa ayat, ya Sayyidina Umar, ini luar biasa, kata-kata yang luar biasa, bacaan yang luar biasa ini, bukan kata-kata yang bikin manusia lah, maksudnya ini luar biasa. Nah, ketika Sayyidina Umar memuji itu, Khabbab tadi sembunyi, Khabbab itu sembunyi dan keluar. Nah, lalu ujar Khabbab, kayaknya Sayyidina Umar rasanya tuh, nah waktu malam Kamis tadi, malam Kamis 9, Nabi itu pernah berdoa, ya Allah, Allahumma aizzal Islam bi Umar bin Khattab au bi Abi Jahal bin Hisham. Abu Jahal itu namanya Amr. Kalau tulisan Arabnya lah Umar tuh ain mim ro, Umar. Kalau Ammar itu ain mim ro dan waw. Waw itu kada dibaca. Umaru Amrun kada dibaca. Cuma yang membedakan antara Umar dan Ammar itu waw itu aja. Cuma waw di Ammar itu kada dibaca, kada berpengaruh apa-apa kayak itu nah. Cuma itu pembeda aja. Bilanya ain mim ro itu Umar, kalau ain mim ro waw itu Amar. Jadi Khabbab tadi bercerita bahwasanya Nabi memang berdoa, Allahumma aizzal Islam bi Umar bin Al-Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Ada juga riwayat mengatakan Allahumma aizzal Islam bi ahadi Umarain, salah satu dua Umar, maksudnya Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Nah, di antara sahabat-sahabat Nabi itu yang keislamannya masuk dalam doa Nabi adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya keislaman beliau ini memang diharapkan. Ketika Khabbab menceritakan itu, Sayyidina Umar ini kayak sadar,
sadar. Setelah baca Al-Quran dijelaskan Khabbab langsung sadar. Nah, lalu langsung Sayyidina Umar ini minta alamat Nabi ini ada di mana. Karena memang Nabi Muhammad saat itu di tempat yang jauh dan tersembunyi. Ada yang mengatakan itu ya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Lalu sampai ke sana. Sayyidina Umar ini masih membawa pedang yang beliau bawa pertama tadi, dengan pedang terhunus. Cari sampai ke rumah tersebut, bekatok pulang kan. Lalu yang di dalam rumah ini, di dalam rumah itu banyak orangnya. Cuma ketika yang membuka pintu melihat di sela-sela pintu itu kan ada kadang lubang. Wah, Umar nih datang. Langsung kan mengabari, wah yang datang Umar, bahaya kita nih. Siap-siap sudah tenang, siap-siap kapan? Karena memang Umar ini ditakuti. Lalu ketika Hamzah sampai, ujar Hamzah, karena Bapak tenang aja. Pokoknya bila Umarnya ingin kebaikan, kita terima dengan baik. Tapi bilanya ingin keburukan, kita bunuh. Qatalnahu bisayfih, kita bunuh dengan pedangnya sendiri. Nah ketika Sayyidina Umar masuk, langsung kan ditakuni itu, nah apa kesini? Lalu langsung Sayyidina Umar itu kan menjawab, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah setelah itu fakabbara ahlul bait hatta sami'a ilal masjid. Jadi yang di dalam rumah itu langsung bertakbir karena Islam Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Dan suaranya itu terdengar sampai jauh itu. Karena ini orang yang didoakan Nabi. Bayangkan lah, Nabi itu berdoa khusus untuk seseorang supaya masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar kada itu, sahabat-sahabat yang lain kada itu juga. Sayyidina Umar memang didoakan Nabi. Nah makanya di dalam riwayat lain itu Sayyidina Umar pernah ditakoni, kenapa pian jadi dapat gelar Al-Faruq? Jadi ujar Sayyidina Umar, aku dapat gelar Al-Faruq ini karena waktu aku imbah masuk Islam, aku menakuni Nabi, alasna alal haq, apa bukankah kita di atas kebenaran? Kalau kita hidup dalam kebenaran, wa in mutna, kita meninggal juga dalam kebenaran. Artinya baik kita tampakkan dakwah ini, jangan disembunyikan lagi gitu. Nah, dan memang semenjak Sayyidina Umar masuk Islam itu, orang-orang Islam muslimin saat itu berani menampakkan ibadah-ibadahnya. Jadi kayak ini Nabi kan umur 40 dapat wahyu, langsung dakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi 3 tahun. Nah 3 tahun itu Nabi itu dakwahnya sirriyah, ibadahnya sirriyah, sembunyi-sembunyi masih. Mungkin beliau ada juga yang kadang ibadah terang-terangan, cuma dakwahnya tetap sirriyah. Tahun keempatnya, jadi setelah 3 tahun kemudian, tahun keempatnya itu dakwah jahriyah, terang-terangan. Nabi dakwahnya terang-terangan dan beribadahnya Nabi juga terang-terangan. Cuma sahabat yang lain itu tidak berani terang-terangan, ibadahnya masih sembunyi. Nabi tetap terang-terangan itu, karena memang perintah dakwah Nabi itu. Jika bahasanya itu singal Nabi sembahyang, kada apa-apa Nabi tahan aja. Cuma ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam, ujar Ibnu Mas'ud, kami menjadi merasa mulia, kami menjadi bisa tawaf di Masjidil Haram gitu. Bisa tawaf, bisa sholat di Masjidil Haram, merasa aman. Karena apa? Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Sayyidina Umar ini satu orang tapi merubah dakwah Nabi. Nah, semenjak Sayyidina Umar masuk Islam ini, para pembesar Quraisy ini mulai berpikir ulang, tidak bisa seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya ada sahabat plak tampar biar apa-apa, ada yang membela, ada apa-apa, ada yang dicekek. Bilal itu diselamatkan Abu Bakar karena negosiasi membeli Bilal itu. Karena negosiasi, asalnya kada kawa langsung ditukari, cuma ada negosiasi dan berhasil Sayyidina Abu Bakar membebaskan itu. Yang sahabat-sahabat yang lain disiksa
ya Sayyidina Abu Bakar juga, cuma jalannya negosiasi. Jadi secara kekuatan itu masih belum bisa. Nah, ketika Sayyidina Umar masuk Islam itu sudah berubah dah kekuatannya tuh. Sayyidina Hamzah iya, Sayyidina Umar tuh iya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu merasa apa nih, sudah jatuh tertimpa tangga. Sayyidina Hamzah masuk Islam, Umar pulang tuh dalam waktu kurun seminggu itu kayak merasa wah ini sudah berbeda dah. Makanya ketika Sayyidina Hamzah dan Umar masuk Islam lah itu, cara orang-orang kafir Quraisy menangkal dakwah Nabi sudah berbeda. Ada kawan yang sedikit tetamu kaum muslimin siksa ada lagi. Nah, maka mereka rapat, ada perbincangan kecil lah di antara mereka bagaimana supaya menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini beliau tidak menyerah. Sering sudah diganggu hari-hari, setiap hari, bahkan paman beliau sendiri Abu Lahab ya juga sama mengganggu juga. Pokoknya ada kesempatan mengganggu Abu Jahal ya sama. Makanya ada beberapa ayat itu turun yang mencela Abu Jahal. Kalaunya Abu Lahab satu surah dan jadi nama surah Lahab. Nah, ketika setelah itu sudah Sayyidina Umar masuk Islam, berubah, sudah ada jalan negosiasi. Nah, ketika mereka berbincang-bincang, ada salah seorang pemuka Quraisy ngaran sidin Utsbah bin Rabi'ah. Utsbah bin Rabi'ah ini dari Bani Abdi Syams. Nah, beliau ini termasuk juru damai waktu perang Fijar. Harbul Fijar itu terjadi waktu Nabi umur kira-kira belasan tahun. Itu antara Bani Hawazin dan Bani Kinanah. Suku Quraisy berdua perang waktu itu. Tapi berakhir gencatan senjata, perdamaian lah waktu itu. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini termasuk juru damai waktu itu. Utbah ini pemuka Quraisy, kafir, cuma dihormati di masyarakat waktu itu. Lalu kata Utbah ini kan sayyidan za basiratin wa ra'yin fi qaumi, ditokohkan di Quraisy. Lalu kata si Utbah, ya ma'syara Quraisyin ala aquma ila Muhammadin fa ukallimu. Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana kalau aku berbicara kepada Muhammad, bernegosiasi? Itu wa aridu alaihi umuran, akan saya tawarkan beberapa perkara kepadanya, beberapa tawaran menarik lah. Nah, kalau dia menerima bagus lah, kalau menerima sebagian lumayan lah. Lalu ujar orang-orang Quraisy, ya silakan. Ya. Kami tunggu, boleh. Nah, lalu langsung mendatangi Nabi. Kemungkinan ini di Masjidil Haram lah. Nabi lagi. Panggilan Utbah ini kepada Nabi pun sudah lembut. Yabna akhi, wahai anak saudaraku. Nah, sudah lain dah. Karena melihat di belakang Nabi ini siapa? Sudah kayak semalam lagi. Dan Utbah ini walaupun termasuk pembesar Quraisy yang menentang dakwah, termasuk pemimpin perlawanan terhadap Islam, cuma anak beliau itu masuk Islam. Yang tetap bersama beliau itu adalah anak beliau yang pertama, Al-Walid. Itu ikut dengan Utbah ini di perang Badar. Nah, itu yang kada Islam. Cuma anak-anak yang lain itu Islam, kayak Abu Hudzaifah. Itu masuk Islam. Dan Abu Hudzaifah ini meninggal waktu perang Yamamah. Jadi Abu Hudzaifah ini anaknya Utbah tapi masuk Islam. Nah, meninggal waktu perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan kaum murtadin di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu ada ngarannya Ummu Aban. Ini pengarangnya nih masuk Islam. Lalu ada Abu Hashim, ada Hindun, ada Fatimah. Nah, ada beberapa anak beliau yang Islam. Jadi banyak yang tokoh-tokoh Quraisy itu yang abahnya itu musuh benar lawan Nabi, tapi yang anak masuk Islam, jadi pejuang Islam. Selain ini ada juga kayak Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini mirip-mirip Utbah,
kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab juga sangat memusuhi Nabi. Tapi yang anak Khalid itu pejuang Islam. Abu Jahal anaknya Ikrimah. Nah, itu. Bahkan kayak Abu Sufyan sendiri, Abu Sufyan itu musuh benar dengan Nabi, tapi Fathu Makkah masuk Islam. Dan Abu Sufyan itu masuk Islam. Ujar ulama wa hasuna islamuhu, Islamnya bagus. Anak beliau Muawiyah bin Abi Sufyan itu jadi penulis wahyu Nabi, sekretaris Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan saudara Muawiyah Ummu Habibah anak Abu Sufyan juga itu jadi istri Nabi. Nah, si Utbah ini ya memang salah satu ahli negosiasi lah mendatangi Nabi. Lalu jar Utbah ini inna kaminna haitsu qad alimta minasyaraf fil ashirati wal makanah fin nasab. Engkau itu di hadapan kami memiliki kedudukan mulia secara nasab, kedudukan mulia lah. Nah, dan engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kita lah, itu membawa sesuatu yang membuat kita semua terpecah belah. Nah, bagaimana fasma minni, coba dengarkan usulan dariku atau tawaran-tawaran menarik dariku, ujar Utbah. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan, wahai Muhammad. Ujar Nabi, iya silahkan. Qul ya Abul Walid asma. Silakan, saya akan mendengarkan. Nah, ini tawarannya. Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku. Ini panggilan akrab lah, mun bahasa Banjar tuh ding sanak. Nah, itu. In kunta innama turidu bimaji tabihi min hadzal amr malan. Kalau kamu dengan dakwah ini ingin harta, menyampaikan dakwah ini anak harta, ujar Utbahnya, jama'na laka, kami akan mengumpulkan harta sehingga engkau aksaru malan minna. Engkau akan orang paling banyak yang memiliki harta kalau kami ingin harta satu. Tapi wa in kunta turidu bihi syarafan, kalau engkau ingin syaraf, kemuliaan, sawwatnaka, kami akan memberikan kamu kedudukan yang mulia, menjadikan kamu sebagai pemimpin kalau kamu ingin kemuliaan. Kalau wa in kunta turidu bihi mulkan, kalau kamu dengan dakwah ini ingin sebuah kerajaan, posisi penting lah, pemimpin suku, jadi kepala suku, akan kami jadikan engkau pemimpin. Nah, silahkan, itu tawaran dari saya, ujar Utbah bin Rabi'ah. Lalu ujar Nabi, afaragta ya Abul Walid, kamu sudah selesai memberikan penawaran? Iya, jar Utbahnya. Nabi pulang bergantian, fasma' minni, dengarkan dia Nabi. Kalau di sirah ini, di Fiqh Sirah Ar-Rahiqul Makhtum, Nabi itu bukan menjawab dengan argumen sesuai tawaran Utbah, tapi Nabi langsung membacakan ayat. Ini di surah Fussilat ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Nabi bacakan ayat ini dan Utbah itu paham. Jadi nabi-nabi itu kan dapat mukjizat disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Disesuaikan. Ketika Nabi Musa berada di lingkungan masyarakat yang mengagung-agungkan sihir, Nabi Musa dapat mukjizatnya bisa membuat tongkat jadi ular. Nabi Isa alaihissalam hadir di masyarakat yang mengagungkan pengobatan, maka Nabi Isa diberikan mukjizat bisa mengobati, bahkan bisa menghidupkan orang sakit. Nabi Muhammad itu diutus di tengah masyarakat yang sangat mengagungkan sastra Arab itu. Jadi ketika Sayyidina Umar itu masuk Islam, beliau membaca surah Toha
itu memang beliau memahami bahasa ini dan memahami kandungannya dan gaya bahasanya itu. Balaghahnya itu sastra dalam Al-Qur'an itu luar biasa. Jadi Sayyidina Umar itu sebenarnya sastrawan. Jadi tahu ini bukan tulisan biasa, bukan bahasa biasa, ini luar biasa. Utbah ketika Nabi bacakan ayat itu sadar, paham. Ini lain ulahan manusia. Dan Utbah ini memang pertama kali mendengar Al-Quran. Jadi di kalangan kafir Quraisy waktu itu ada kesepakatan bersama jangan sampai mendengar Al-Quran, jangan sampai. Karena di riwayat itu disebutkan pembesar Quraisy Abu Jahal lawan Utbah tuh kayak sembunyi-sembunyi mendengarkan Al-Quran. Soalnya bertemuan ikut mendengarkan juga jujur alhamdulillah. Maka pas kesepakatan jangan mendengarkan sekalinya sama-sama. Nah itu kayak supan sama-sama Besoknya kayak tetamu pulang Karena memang bahasanya ini luar biasa Jadi dalam balaghah itu ada yang dibahas itu kandungannya, lalu ada memang susunan ayatnya. Nah, sederhananya aja misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu kan ujungnya dal. Nah, itu. Kalau dalam ilmu balaghah itu ngaranya saja. Ujungnya sama tuh dal atau nun. Nah, itu ngarannya saja. Karena banyak lagi yang lain-lain. Termasuk misalnya dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada pertukaran. Biasanya susunan kata tuh kayak ini. Fi'il predikat, fi'il fa'il subjek, lalu maf'ul bih objek. Itu biasanya. Misalnya na'buduka, kami menyembahmu. Bisa lah itu. Kalau dalam gramatika bahasa Arab, ilmu nahunya itu kawaja. Na'buduka, kami menyembah engkau. Wa nasta'inuka, kami meminta kepadamu. Tetapi dalam kaidah bahasa Arab, ketika maf'ul bihnya objeknya itu didahulukan dari fi'ilnya, itu bermakna takhsis. Artinya hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Jadi itu bukan pertukaran biasa aja. Sama kayak di ayat kedua lah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu adalah sebuah ungkapan syukur kepada siapa? Alhamdulillahi, kepada Allah. Allah yang bagaimana? Jadi di surah Al-Fatihah itu nih supaya tahun yang kita Utbah ini kenapa jadi terpesona dengan Al-Quran. Di dalam Al-Fatihah itu beberapa ayat menjelaskan tentang siapa sebujurannya Allah Ta'ala. Mulai Bismillahi Ar-Rahman, Allah Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi, Allah Ta'ala itu Rabbil Alamin. Allah Ta'ala itu apa? Malik Yaumiddin. Ada 4 nih. Allah Ta'ala di Al-Fatihah itu di awal itu dipadahkan Allah Ta'ala itu Ar-Rahman, Allah Ta'ala itu Ar-Rahim, Allah Ta'ala itu Rabbil Alamin, Allah Ta'ala itu Malik Yaumiddin. Rabbil Alamin dulu. Allah Ta'ala itu Rabbil Alamin. Rabb itu pemilik, Al-Alamin itu seluruh alam. Artinya semua alam yang ada wahyah ini, yang ada sekarang itu Allah Ta'ala mengatur. Alam dunia Allah mengatur. Alam barzakh Allah yang mengatur. Alam yang kita kadang melihat surga, neraka itu Allah mengatur. Tata surya, galaksi Bima Sakti itu Allah Ta'ala yang mengatur semuanya sehingga tidak bertabrakan. Bayangkan biar setiap hari ada komet gugur, berhancuran, ada bintang jatuh hari-hari. Bintang itu kan yang terdekat kita matahari. Matahari yang kayak itu. Bayangkan kita matahari berparak, panas benar. Itu Allah Rabbil Alamin. Termasuk di alam jin Allah juga yang mengatur. Semuanya Allah mengatur. Penguasa. Malik Yaumiddin. Allah Ta'ala itu pemilik karena hari kiamat. Allah Ta'ala mengatur. Nah, ketika mendengar itu Utbah ini bahasa Banjarnya tuh mandem gitu. Mandem, diam, termenung. Summa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qiraah wa Utbah yasma'u. Jadi Nabi terus membacakan surah Fussilat sampai ke ayat
ayat yang ke-13 ujar Nabi, fa in a'radu, apabila mereka berpaling. Ini Nabi mengisahkan, bisa jadi cek karena di surah Fussilat ayat 1 sampai 13. Fa in a'radu, jika mereka itu a'radu berpaling, ini tentang orang-orang kafir itu. Faqul a'anzartukum, ini berarti karena di akhirat kemungkinannya. Faqul a'anzartukum, atau waktu pas datang azab. Faqul a'anzartukum, katakanlah, apakah aku sudah memperingatkan sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa tsamud. Sa'iqah itu teriakan seperti teriakan untuk kaum 'Ad dan Samud. Jadi kaum 'Ad dan Samud itu kan dibinasakan gitu. Sampai ke ayat ini kan ayat tentang siksaan atau bencana yang didapat oleh kaum pembangkang. Sampai di situ fa amsaka utbatu bifihi wa nasyadahu ar-rahim yaquf anil qira'ah. Sampai di sini Utbah meminta, sudah jangan diteruskan lagi. Kenapa? Utbah tahu ujungnya. Ujungnya apa? Ujungnya itu pasti tentang bencana siksaan bagi para pembangkang. Utbah kada tahan lagi mendengar dah. Kayak kena benar tuh nah. Kena mental. Wa dzalika khaufan mimma tadammanathu al-ayatu min tahdid. Kenapa jadi Utbah minta itu dihentikan? Karena tahu yang sesudahnya itu akan menceritakan tentang tahdid, ancaman yang lain. Nah, ketika Utbah itu kembali kepada kaumnya, kepada kaum Quraisy, ma wara'aka ya Abul Walid, lalu orang-orang Quraisy, apa yang terjadi wahai Abul Walid? Inni sami'tu, lalu ujar Utbahnya, inni sami'tu, saya mendengarkan, qaulan, sebuah perkataan, ma sami'tuhu bimithli qad, aku belum pernah mendengar yang seperti ini sebelumnya. Wallahi, kata Utbah, ma huwa bisyair, ini bukan syair, wala bisihir, bukan sihir, wala bil kahanah, bukan juga dukun, bukan. Ya masyara Quraisyin, ati'uni wa khallu baina hadzal rajul wa baina huwa fihi fa'taziluhu fa wallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tuhu minhu nabaun adzim. Wahai orang-orang Quraisy lah, dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad lah itu, dan apa yang beliau kabarkan itu pasti akan mengandung suatu berita yang besar, nabaun azim, ada hal yang luar biasa akan disampaikan. Karena memang disampaikan Al-Quran itu kan perada Mekah yang nyata, itu ada tentang hari kiamat, hari kebangkitan, itu berita yang luar biasa. Yang di surah An-Naba itu awal surah juz 30, amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Karena yang Nabi bawa ini sesuatu berita yang besar itu. Nah, fa in tusibum al-arabu faqad kafaitumuh bi ghairikum. Pokoknya ini kalaunya sampai ke orang Arab berataan akan luar biasa. Artinya Utbah itu sudah merasa apa yang dibawa Nabi ini akan merubah sejarah itu. Lalu ujar masyarakat waktu itu, ujar orang-orang waktu itu, lain dah biar nih bisa kena sihir nih. Maka tadi hendak memadahi Nabi Muhammad, ini minat ubah sudah. Nah, lalu setelah kejadian tadi, tokoh-tokoh Quraisy yang lain kayak Al-Walid bin Mughirah, lalu Al-As bin Wa'il dan yang lain itu mendatangi Nabi karena apa yang dilakukan Utbah bin Rabi'ah itu tidak berhasil. Nah, lalu bagaimana hasil tawaran orang yang lain kayak Al-Walid bin Mughirah dan Al-As bin Wa'il, ini mungkin di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas tausiahnya.